Ruang persepsi. Baik teman-teman, setelah kita membicarakan mengenai Perang Dunia kemarin dan bagaimana ruang persepsi atau saya menyikapi hal itu, sepertinya kita perlu mendiskusikan mengenai kemandirian intelektual. Kenapa ini penting? Karena pada era media sosial seperti sekarang, informasi melintas begitu cepat, diterima oleh HP kita, dan kita saksikan dengan cara yang juga cepat, begitu. Oleh karenanya, perlu banget untuk kita mempunyai cara pandang yang konseptual. Kemandirian intelektual itu bisa diartikan sebagai cara berpikir kritis yang tidak disetir atau dikendalikan oleh orang lain, baik itu dosen, guru, orang tua, lingkungan, maupun struktur sosial yang lainnya. Oke, di era sekarang, informasi yang berbasiskan argumentasi yang mungkin bagi sebagian orang logis bertebaran di mana-mana. Kalau kita nggak memiliki intelektual yang kuat, kita akan kebawa arus, jatuhnya pada FOMO, kan begitu. Supaya kita tidak tergerus oleh arus, maka perlu untuk kita berpikir kritis, analitik, gitu kan. Jadi kita harus hati-hati dalam menyaring informasi. Kita harus hati-hati untuk menyimpulkan suatu fenomena. Apakah kita perlu untuk merespon itu atau biarkan orang lain yang meresponnya. Indonesia itu banyak sekali problematika, mulai dari tambang, pendidikan, kemudian budaya, ekonomi, politik, dan segala macam lainnya. Bidang-bidang ini tidak mungkin kita respon secara bersamaan. Makanya di beberapa video saya selalu mengatakan mengenai kolektivitas untuk membangun bangsa Indonesia. Bidang yang beragam memerlukan orang yang banyak supaya bisa mengawasi secara komprehensif, secara mendalam. Kalau orang yang nggak banyak, sedangkan bidang-bidang yang harus diawasi itu banyak, maka kita akan seperti kambing yang mudah sekali untuk diarahkan. Di sana banyak rumput, kita pasti akan ke sana. Di sana banyak rumput, kita akan ke sana. Kenapa? Karena kita nggak punya kemandirian intelektual. Karena kita nggak mempunyai positioning dalam merespon suatu isu. Kalau kita menyadari bahwa isu A kita respon dengan cara mendalam, boleh jadi bidang B kita cukup memahami, tapi merespons ala kadarnya dan menyerahkan kepada orang lain yang lebih
memahami itu. Kita tidak perlu menjadi orang yang serba tahu ataupun serba memahami. Yang perlu kita lakukan adalah berdiri, mengawasi. Kalau kita paham, kita respon. Kalau kita nggak paham, kita notice itu kepada orang lain. Supaya orang lain yang paham menjadi sadar, lalu memberikan respon yang seharusnya. Kan begitu. Di media sosial sekarang itu kan mudah banget untuk membuat suatu hal viral. Nah itu kita harus lakukan supaya semakin banyak orang yang paham, semakin orang banyak yang sadar bahwa isu tersebut harus direspon secara mendalam. Jadi begitu. Dan kemandirian intelektual itu juga sangat berpengaruh terhadap regenerasi. Saat kita mampu untuk berpikir kritis, berpikir analitik, dan mampu untuk berbicara atas nama pemikiran kita, maka regenerasi suatu struktur, baik itu organisasi, komunitas, pemerintahan, ataupun pendidikan, maka regenerasi itu akan terjadi. Tapi kalau kita nggak berani untuk berpikir, nggak berani untuk mengucapkan pemikiran kita, ya regenerasi itu akan mancep, dan orang-orang tua akan terus berdiri di posisinya. Padahal kita pemuda mempunyai hak yang sama untuk berdiri di sana. Jadi begitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita akan bersua di lain kesempatan.